Apa peran suster di kalangan kaum muda? Suster bisa jadi teman untuk kaum muda, bisa mensupport kaum muda untuk lebih baik lagi dalam menjalani hidupnya. Peran saya menjadi sahabat bagi kaum muda. Oke, Yun. Suster bisa jadi sahabat bagi kaum muda, bisa berbagi pengalaman kepada kaum muda, bisa memberi motivasi dan inspirasi bagi kaum muda. Oke. Suster bisa menjadi orang tua buat mereka di saat mereka mengalami kesedihan, di saat mereka rindu dengan orang tua atau yang jauh apalagi. Jadi bisa Jangan rindu, Berat. berat. Suster juga bisa jadi Suster juga bisa jadi kakak, jadi teman, jadi sahabat, tergantung situasinya. Jadi kalau misalnya siapa yang datang kaum muda dia sedang sedih, maka saya berusaha jadi temannya, jadi sahabatnya untuk mendengarkan dan juga sekaligus sebagai ibu, ya kan? Tetap mendampingi dia. Kalau kakak misalnya dia saat lagi kita saling bercerita, kita jadi kakak dia, kita mencoba mendekati dia, kita ada bersama mereka menjadi sebagai kakak kita merangkul mereka. Jadi segala cara bisalah. Peran kita sebagai seorang suster itu semuanya ada, tergantung situasi. Oke, lanjut. Oke, siapa? Kayaknya sih masih banyak ya. Masih banyak. Apa lagi ya? Sederhana banget jadi kalian. SMS begitu sederhana sampai kertasnya pun sederhana. Oke, silakan. Luar biasa. Silakan baca. Yang tadinya ambil yang mana? Kau usah dikeluarin semua. Gua ambil yang putih. Apa ya ini? Bagaimana caramu menaati kaul kemurnian? Menaati kaul kemurnian, bro. Udah pada kaul ya? Kaul kemurnian, menaati kaul kemurnian. Kalau saya itu ya, soal kemurnian itu yang pertama itu tentu saja kan ketulusan hati, kemurnian dari hati sendiri itu ya. Dan juga yang kedua itu bagaimana saya memurnikan motivasi saya. Dan yang berikutnya itu adalah bagaimana saya menghadapi situasi, misalnya ya seperti tadi kita awal itu loh yang jatuh cinta. Nah itu kan tetap muncul sampai saat ini pun kadang-kadang itu muncul. Nah disitulah saya bagaimana mempersembahkan diri saya kepada Yesus, karena saya yakin bahwa dia akan membantu saya untuk melewati setiap perasaan-perasaan yang muncul. Dan karena dia yang memanggil, memilih, dan mengutus saya di SFSI. Silahkan, siapa lagi yang mau jawab? Yun, bagaimana caramu menaati kaul kemurnian meskipun belum menjalani kaul kemurnian, tapi sudah mulai belajar. Oke, silahkan deh. Untuk menjaga kemurnian, kalau bagi saya adalah yang pertama adalah setia dengan pilihan. Pilihan ingin menjadi seorang biarawati adalah pilihan sendiri, tidak ada paksaan dari keluarga atau orang lain untuk menjadi calon biarawati. Kesetiaan ini juga bisa membuat saya menjadi kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan yang datang. Kalau saya kesini, kemauan saya sendiri untuk memilih panggilan ini adalah pilihan saya sendiri. Yes. Oke, luar biasa. Kalau saya itu jaga kemurnian itu jaga hati, menjaga pikiran, karena mata, karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu yang apa begitu, itu akan menguji kemurnian kita, kemurnian hati, kemurnian diri, dan kemurnian yang Kalau saya untuk cara menghayati kaul kemurnian meskipun belum mengikrarkannya ya, belum mengikrarkannya, mengucapkannya, dengan cara bisa menahan ego sendiri. Seperti contohnya ada dari hati kita, kalau sudah memilih cara hidup kita begini, berarti yang hal-hal yang lain yang bertentangan dengan panggilan kita, ya kita harus bisa menahan diri. Contohnya seperti yang suster katakan tadi, jatuh cinta terhadap orang. Karena cintanya harus tulus pada Yesus. Aduh, Masih benar-benar ya. Jadi harus jaga semuanya ya. Iya. Jadi jaga hati, jaga mata, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, Semuanya jaga telinga, untuk semua
Jadi kalau untuk cara menati ya berusaha untuk menjaga semua yang ada. Oke, lanjut. Penasaran. Warna pink Apa dulu, ya? Bebe. Warna pink. Wow. What is it? Apa pendapat orang muda secara spontan ketika melihat suster? Yo. Ya. Semangat. Oke, semangat. Yuk, ayo. Suster itu baik, Oke. Murid Tuhan. Iya. mudah senyum. Gembira dan ramah. Wah. Iya, bukan ya. Kalau ketemu kami ya, kalau yang kami sebut tidak dilakukan, tolong langsung tegur kami. Oke, lanjut. Siapa lagi? Siapa yang belum? Udah. Ya sekarang ya. Coba tertawa dengan 5 cara. Wow. Yo. Dengan 5 cara. Hahaha. Hehehe. Ho ho ho. Lanjut ya. Cukup saya saja. Takut nanti keluar semua ya. Ini sedang menjaga supaya karena takut virus corona. Iya, Ya. Nggak boleh. Sorry, kok aku yang buka Yun. lagi dong? Serius? Bisa juga sih, Mbak. Penasaran. Panjang kali sama tangan Penasaran. Penasaran. Bagaimana caramu untuk mendukung para calon SFS supaya tetap semangat dan setia? Oke, silakan Yun. Caramu. Kalau caraku ya, aku ceritakan bagaimana ya terlebih persaudaraan dalam kongregasi SFS yang luar biasa. Lalu gimana sih para suster di kongregasi, semuanya baik, semuanya cantik. Iya dong cantik, sudah pasti perempuan. Kece bro sis. Perempuan. Semuanya setia untuk Tuhan. Amin. Silakan lagi menurutmu. Apa caramu? Cara saya ya untuk biar para calon itu tetap menjadi teman mereka, mengajak mereka ngobrol, bercerita, lalu juga menyemangati mereka. Oke. Ya berjalan bersama mereka. Oke, sip. Kalau saya ya kebetulan ada bersama mereka ini ya. Setiap hari itu bisa jadi sahabat, bisa jadi kakak, bisa jadi teman bermain. Tapi pada saat saya serius, saya akan serius terhadap mereka. Tapi yang paling pertama saya selalu mendoakan Amin. agar tetap setia. Oke, you. Kalau saya untuk mendukung para Ya. calon SFS dan memberi semangat, terus bisa membagikan pengalaman saya selama berada di SFS ini, Yes. bagaimana persaudaraan, hidup doanya, dan segala sesuatu yang unik-unik lainnya. Iya. Kalau saya mendukung mereka, menjadi sahabat untuk mereka, dan kalau salah saya menegur atau memberi masukan, kalau tidak pas saya mencoba untuk memberitahu bahwa itu salah, kita berbuat sama-sama menjalankan sesuatu yang baik. Kalau misalnya bukan dia calon yang di sini, tapi kalau misalnya masih calon di luar sana, itu menyapa mereka, memberikan semangat, mencoba mendengarkan mereka kalau mereka menyampaikan sesuatu. Oke. Tuh, oke, next. Ada lagi, silakan siapa lagi? Oke, ambil coba. Oke. Apa ya? Apa Aduh, panjang. Kamu Oh, sudah ini. menjadi seorang biarawati. Apa perasaan atau reaksimu ketika melihat cowok ganteng? Ini belum biarawati tapi sudah calon. Apa? Iya, Apa kamu lihat? Ya kalau melihat cowok ganteng sih biasa saja, tapi kalau ya ganteng Dengarkan baik-baik. senang, senang gitu ya. Tapi kan harus konsisten sama pilihan ya. Woi, saya harus belajar. Gulung lagi, Penting harus saya gulung lagi. Oke, Yun. Apa Yun? Saya gulung lagi ini. Kalau saya masih ingat sama kata-kata dari suster Ana mengatakan, kalau melihat cowok ganteng, simpan saja dalam doa-doanya. Tuhan, terima kasih, Engkaulah yang telah memanggil aku, dan aku mempersembahkan diri untukmu, dan sekarang aku mempersembahkan dia untukmu. Wow. Artinya sesuai dari kehendak. Akhirnya dia bisa news. Iya. Kalau saya sih karena saya orang yang spontan ya. Kalau saya lihat orang ganteng ya, wih ganteng. Iya. Kadang-kadang gini, ganteng. Tapi hanya sebatas mengagumi karena itu ciptaan Tuhan ya. Betul, yes. Oke, seperti itu. Kalau saya juga seperti itu ya, kalau pas lihat orang cowok ganteng gitu kan, biasanya yang mengagumi, ih ganteng dia ya. Tapi ya itulah rahmat Tuhan atau ciptaan Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan. Ya
setidaknya juga bisa memperindah mata ini. Cuci mata ya. Cuci mata. Oke, Cuci oke. mata ini. Kalau saya lihat kalau ada cowok ganteng, dalam hati sih seringnya, ya Tuhan dia cakep, tapi dia bukan untuk saya ya. Untuk saya, untuk Tuhan rupanya ya. Mudah-mudahan dia mendapatkan yang luar biasa supaya mereka mempersembahkan diri mereka juga kepada Tuhan. Amin. Oke, siapa lagi? Oke. Ini dari tadi ini terus. Masih banyak nih, masih 10. Lanjut. Pertanyaannya nanti jawab ya Banyak setelah ini banget. ya. Karena maaf dari jauh jadi kita nggak bisa membaca pertanyaan. Oh. Penasaran nggak sih dengan pertanyaan ini? Enggak apa ya? Belum tahu. Aku pengen tahu. Apa jawaban orang tuamu ketika kamu memilih hidup panggilan ini? Awalnya ya orang tua saya mengutarakan cita-cita ini, ingin menjadi seorang suster ya. Pertama mereka kaget karena memang sebelumnya itu saya tidak pernah bercerita ya, sejak dari kecil sampai besar itu ya tidak pernah bercerita. Tetapi saat itu spontan mama saya langsung mendukung. Yang tidak mendukung itu adalah bapak saya. Semoga kalau bapak saya sampai saat ini juga bapak saya itu sepertinya dia belum meyakinkan saya, tapi saya akan meyakinkan dia bahwa saya masih setia menjadi seorang Kita berdoa untuk kalau saya orang tua yang mendukung karena saya juga termotivasi dari orang tua juga. Lalu ketika pamit ke sini mama mengatakan bahwa ini adalah pilihan kamu, jadi tetaplah setia pada pilihan. Oke. Kalau saya Termika. waktu itu mama saya bilang jangan dulu deh, temani mama dulu gitu. Lalu pas saya udah mau bilang, tapi mak saya tuh udah kayak panggilan itu semakin kuat, terus dia bilang ya udah jangan sampai Jawa, paling Palembang aja gitu, paling dekat kan ada Suster Caritas. Saya bilang tapi saya maunya yang jauh mak, yang sekalian jauh gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih waktu itu ada tawar menawar, tapi setelah sekian lama perjalanan ya orang tua Oke, ayo. Nah, Irina, di. Saya pertama mengutarakannya pada orang tua, keduanya tidak setuju. Apalagi mama tidak setuju sama sekali. Tapi bapak karena dia mau apa saja yang diminta anaknya mau, dia turuti ya dia akan saja. Tapi sebenarnya hatinya berat. Terus mama saya nangis bujuk sampai dia mau, tapi secara terpaksa mungkin. Tapi yang jelas sudah boleh lah ya. Terima kasih loh mama. Kalau saya didukung karena dari kecil memang almarhum mama saya menginginkan saya jadi seorang suster, jadi memang sangat didukung meskipun bapak saya awalnya tidak setuju, agak berat sama kakek sama nenek saya, tapi puji Tuhan mereka sangat mendukung sampai sekarang. Oke, lanjut. Penasaran. Apa ya? Apa bedanya SFS dan OFP? Oh my god. Oh, sangat Iyalah, sangat gampang lah bedanya. Ya. laki-laki Mungkin dan cowok. Iyalah. SFS itu Fransiskannya, sedangkan OFP Fransiskan gitu. Sama-sama Francis. Bedanya mereka laki-laki dan kita perempuan. Oke, sih. Mungkin yang dimaksud itu spiritnya Spirit ya, ya, jelas. pasti dong, pasti sama-sama spiritualitas Ya, sama sih. satu tapi- spiritualitas. Bapak beda, Bapak Franciscus. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tunjukkan salah satu kebolehan. Kebolehan Kok bisa ya? nyanyi. Joget, Joget. mau joget ke, mau nari, mau nyanyi, nyanyi. mau ngeband. Ih, tau nggak kakak ini tuh? Tapi nggak ada drumnya. Tapi bisa dipraktekin semua aja ya. lah gitu. Itu tangannya rusak ya ntar ya. Apa ya? Bersiul. Bersiul Takut coba. nanti ulangnya pada datang. Organ juga nggak ada keyboardnya ya. Nyanyi. Nyanyi suaranya kurang bagus. Ya. Bukannya pernah manggung. Parah. Mantan vokalis band. Mantan vokalis band. Ini aja ya mukulnya. Wow. Iya. Itu aja sih. Gitu. Macam-macam sih, tapi nggak terlalu pinter banget. Maksudnya terlalu bisa banget, tapi
hampir semua ya Bisa bisa lah ya, alat musik bisa, Karena memang harus bisa ya. ya seperti berbicara ini, mencoba untuk belajar berbicara di depan bisa sedikit ya, mendongeng sedikit banget, kalau mendongeng saya nggak pernah, tapi kalau banyak bercerita iya.